Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tugasnya sudah dikerjakan ya. Seperti yang boleh disampaikan, untuk poin D ini usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota ini tidak semuanya boleh ditanyakan. Nanti ada beberapa saja yang akan boleh ditanyakan. Maksudnya kenapa ini perlu boleh disampaikan? Karena ini sangat penting, tapi kalau kalian saya paksa untuk menghafal semuanya kan juga susah. Oleh karena itu yang penting kalian tahu esensinya, kalian tahu masalahnya, kalian tahu faktanya seperti apa. Kemudian nanti mungkin di soal hanya sekedar solusi-solusi semata kaitannya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, hari ini kita akan ke tantangan pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang. Tantangan wilayah atau tantangan pembangunan dalam bidang wilayah ini, yang pertama adalah pengaturan tata ruang sesuai peruntukan untuk mengatasi krisis tata ruang yang terjadi. Penataan tata ruang yang baik diperlukan bagi hal-hal berikut. Yang pertama itu arahan lokasi kegiatan, 2 batasan kemampuan lahan termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam. Dan yang ketiga adalah efisiensi dan sinkronasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Saat ini kita sudah mengalami krisis tata ruang. Kenapa? Karena kondisi ruang yang ada saat ini tuh sudah tidak kalau di Pulau Jawa tuh sudah tidak equal gitu loh, maksudnya apa sih kalau di bahasa Indonesiain, antara jumlah orangnya yang terlalu banyak dan lahannya yang terbatas. Saat ini akhirnya ruang-ruang yang berupa tadinya sawah atau ruang terbuka hijau akhirnya jadi permukiman, akhirnya jadi kawasan perdagangan. Kemudian juga selama ini tidak ada arahan untuk pembangunan lokasi kegiatan. Makanya kan sering banget ada penggusuran PKL dan lain sebagainya, karena ya awalnya memang tidak ada arahan yang jelas gitu loh. Makanya selain itu juga diperlukan kaitannya dengan batasan kemampuan lahan. Tidak semua lahan itu bisa digunakan untuk lahan permukiman, atau tidak semua lahan itu bisa digunakan untuk industri. Ada yang namanya daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan itu adalah kemampuan lahan dalam meregenerasi atau kembali ke kondisi yang prima, kondisi yang siap untuk menahan dari limbah-limbah yang dihasilkan manusia gitu. Jadi kalau terlalu banyak jumlah manusianya, maka kualitas atau daya dukung lingkungannya akan semakin turun. Nah, itu dibuktikan dengan kualitas lingkungan yang buruk. Misalnya terjadi banjir, kemudian juga polusi. Itu merupakan suatu kondisi di mana lingkungan itu sudah tidak mampu mendukung, sudah tidak punya daya untuk mendukung kehidupan manusia. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Jadi tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah bukan untuk memeratakan pembangunan fisik, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup, kesenjangan masyarakat baik di setiap daerah maupun antar daerah. Jadi yang namanya pembangunan itu tidak selalu pembangunan yang kaitannya dengan fisik. Bangun jalan, bangun gedung, tidak hanya itu saja, tapi pembangunan fisik itu tujuannya adalah untuk apa? Mungkin untuk yang pernah boleh ceritakan, untuk meningkatkan kualitas di bidang kesehatan atau mengaktifkan kegiatan perdagangan di daerah tersebut. Tantangan yang terakhir yaitu menyiapkan diri menghadapi pasar global. Mau tidak mau kita ini kan sudah di era MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu aja baru ASEAN ya. Untuk pasar global, ya sudah, sebenarnya dari dulu kita sudah di era pasar global gitu loh. Tapi kan kita belum siap. Sampai detik ini juga mungkin masih belum siap. Jadi kenapa kok kita harus siap? Ya supaya kita dapat keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Selama ini kan neraca perdagangan kita selalu lebih banyak impornya kalau dibandingkan dengan ekspornya, apalagi ada Shopee dan lain sebagainya, itu yang mana produk-produk dari Cina gampang banget masuk ke Indonesia. Nah, harusnya kan kita juga punya daya saing untuk ke sana. Kita juga harusnya bisa loh memperkenalkan produk-produk asli Indonesia keluar. Ya, jadi kalau orang Cina kan kayak ya udah keuntungannya seminimal mungkin. Kalau orang Indonesia masih mindsetnya ya kalau dijual ke luar negeri, kalau yang beli bule itu harus harganya mahal. Akhirnya
produk kita nggak akan bisa bersaing kalau seperti itu terus. Ya siapa sih yang butuh keuntungan, ya semuanya pasti pengen ada marginnya kan. Kemudian tantangannya ini memanfaatkan potensi dan peluang keunggulan di setiap daerah dalam rangka mendukung daya saing nasional sekaligus meminimalkan dampak negatif globalisasi. Nah, di MEA itu kan nanti sih kita bahasnya, tapi nggak apa-apa dibocorin dikit. Yang bersaing itu kan tidak hanya barang, tapi juga jasa dan juga tenaga ahli atau tenaga profesional. Kalau kalian tidak mampu bersaing dengan orang-orang di luar Indonesia, kaitannya dalam mencari lapangan pekerjaan, ya sudah, nanti kalah. Angka penganggurannya akan semakin meningkat di Indonesia. Kemudian yang poin mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan sebagai salah satu misi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025. Visinya itu adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Itu mandiri. Maju berarti meningkatkan kemakmuran yang tinggi, disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap. Adil berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. Nah, ada beberapa misi, kurang lebih ada 6 misi dari Pembangunan Nasional 2005 sampai 2025. Yang pertama, meningkatkan pembangunan daerah. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Yang ketiga, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah daerah yang masih lemah. Keempat, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis. Yang kelima, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi. Dan yang keenam adalah menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Nah, terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut. Jadi ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah. Kemandirian pangan, terpenuhinya kebutuhan rumah, dan terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kemudian poin yang memperkuat daerah-daerah dan desa, ini ada banyak sekali subpoinnya. Jadi caranya gimana sih untuk memperkuat daerah-daerah dan desa? Jadi kan untuk mengurangi ancaman disintegrasi atau separatisme, kita perlu meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris. Jadi pembangunan itu dari pinggiran seperti konsepnya Jokowi itu benar, tapi realitasnya sudah atau belum kita nggak tahu, karena kalau di daerah pinggiran kan kita nggak bisa jarang di blow up juga, jadi kita nggak bisa lihat. Jadi yang namanya pembangunan itu justru harus dari pinggir, harus dari daerah terdepan terluar, jangan hanya di bagian tengah. Makanya kan ini desentralisasi asimetris. Nah, model pembangunan yang mencoba membangun keterikatan atau linkage, keselarasan atau harmoni, dan kemitraan atau partnership. Pembangunan tersebut perlu dimulai dengan meletakkan dasar kebijakan asimetris, yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan atau afirmatif polisi kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan terpencil, desa tertinggal, dan daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup dan memadai dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian memperkuat daerah-daerah dan desa itu juga ada poin pengembangan kawasan perbatasan. Tadi yang A meletakkan dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yang B ini adalah pengembangan kawasan perbatasan. Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut, diperlukan sejumlah strategi. Yang pertama, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi informasi. Kemudian yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang andal serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga,
Membuka akses di dalam daerah atau di dalam desa-desa di kecamatan atau lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara. Dengan jalan, moda, dermaga non-status, dan pelayanan keperintisan. Yang keempat, penegasan batas wilayah negara di darat dan laut. Jadi kalau di Indonesia, perbatasannya kan kita banyak sekali ya, dengan Malaysia, kemudian dengan Singapura, dengan Filipina, kemudian juga di Papua Nugini. Nah, untuk menjaga batas-batasnya itu selain dibuat patok, juga kita diintegrasikan dengan GPS supaya batasnya itu tidak tergantikan gitu loh, atau tidak bisa digeser-geser. Jadi kalau sudah ada koordinatnya, batasnya dari sini sampai sini, kan itu manusia mau geser patoknya juga terserah, yang penting data yang ada di GPS-nya masih utuh gitu loh. Nah, memperkuat daerah-daerah dan desa itu ada poin juga pengembangan daerah tertinggal. Kalau tadi kan kawasan perbatasan, kalau ini daerah tertinggal. Ada beberapa kategori daerah tertinggal. Di Indonesia ini ada 122 kabupaten. Untuk strateginya yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat daerah tertinggal, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Kenapa sih sarana dan transportasi terus dari tadi? Karena ya memang akses jalan itu kalau nggak ada ya mau ngapain gitu loh. Nggak akan berkembang suatu wilayah kalau nggak ada akses transportasi. Bukan berarti kalau ada jalan itu terus berarti pasti maju, enggak. Tapi kan setidaknya proses distribusi produk untuk kegiatan konsumsi kan lebih lancar, harga juga bisa lebih wajar. Kalau jalannya susah, jalannya naik, kayak misalnya kalian ini deh pernah nggak sih ke mana ya, tempat yang agak tinggi, kayak di Gunung Andong tuh misalnya. Di sana kan di atas ada warung tuh, tapi kan warungnya harganya nggak murah. Kenapa? Bukan karena itu daerah wisata, tapi karena perjuangan orang untuk bawa barangnya sampai ke atas itu kan juga butuh pengorbanan gitu loh. Selain capek juga mungkin resikonya nanti kalau tumpah, jatuh, dan lain sebagainya gitu, karena medannya sangat nah hal-hal seperti itu. Kemudian juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi, listrik, telekomunikasi, perumahan, dan permukiman. Kemudian memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian, serta pendamping desa di daerah tertinggal, serta peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran. Ini masih membicarakan tadi yang memperkuat desa-desa. Jadi pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Kita tahu ya kalau kemarin itu ada dana desa 1,5 M. Nah, itu sebenarnya untuk membangun desa dan kawasan pedesaan. Strateginya apa? Kalau di buku itu pemenuhan standar pelayanan minimum, termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis desa, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, termasuk permukiman transmigrasi, pengembangan SDM, pengelolaan SDA di lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan pedesaan termasuk di kawasan transmigrasi. Kemudian pengembangan ekonomi kawasan pedesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa dan kota. Nah, jadi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, pemerintah daerah itu memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan di daerahnya, termasuk mengatur pembangunan wilayahnya berdasarkan potensi SDA yang ada. Contohnya itu Kota Batu di Jawa Timur mengembangkan wilayahnya sebagai kota rekreasi dengan adanya objek wisata seperti Jawa Timur Park, Museum Satwa, dan Batu Street Zoo. Kaitannya ini masih dengan memperkuat daerah desa. Ini ada penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pemerintah daerah, penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat, dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya atau masih tingginya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan
wilayah kawasan timur Indonesia yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Tujuannya adalah agar pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipercepat. Nah, tentu saja ada ya dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa, dan nanti kaitannya dengan dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk. Jadi kalau semakin tinggi ya penduduknya, nggak gitu. Oke, kita lanjut tadi ya pertumbuhan penduduk. Nah, jadi pertumbuhan penduduk ini kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan kota adalah kota itu selalu memiliki faktor penarik ya. Jadi di desa itu adanya pendorong, misalnya paceklik atau jumlah sekolahnya terbatas, akhirnya banyak yang berurbanisasi tinggal di kota. Karena kota itu menarik, selain mungkin kesempatan kerjanya lebih besar, gajinya lebih tinggi, kemudian fasilitas-fasilitasnya lebih baik. Nah, tetapi ya tentu saja kalau dampak positifnya dari pertumbuhan penduduk adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang merangsang perkembangan kota. Maksudnya banyak konsumennya kan, berarti kan kegiatan perekonomiannya berjalan. Tetapi dampak negatifnya adalah apabila pertumbuhan populasi perkotaan itu tidak terkendali, maka dapat menyebabkan perkembangan kota yang tidak terkendali pula. Kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi perkembangan kota adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kan indikator bagi suatu perkembangan wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi juga taraf hidup masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi ini dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan jumlah orang yang bekerja. Kemudian faktor yang berikutnya adalah industrialisasi. Menurut Kuntowijoyo, industri itu merupakan salah satu faktor dominan ya. Jadi kalau kalian masih ingat di pelajaran sejarah mungkin dulu ketika revolusi industri, dia dapat memicu perubahan sosial dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Hal ini juga menyebabkan bertumbuhnya desa menjadi kota. Kan kalau misalnya di desa ada industri berarti dia sudah bukan lagi desa. Kemudian industrialisasi ini juga akan menarik atau menjadi daya tarik bagi daerah-daerah sekitarnya yang mendorong urbanisasi. Meningkatnya jumlah penduduk menambah penyerapan hasil industri, maksudnya ada yang jadi konsumen. Kemudian faktor berikutnya, perluasan wilayah. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, jumlah penduduk juga semakin meningkat. Pasti kutub-kutub pertumbuhan pun bertambah sehingga kota mengalami perluasan. Dibuka lagi catatan yang di bab 1, teori kutub pertumbuhan. Kemudian peningkatan taraf hidup, itu berkembangnya kota juga berdampak pada peningkatan taraf hidup tadi. Pemenuhan sandang pangan dan papan menjadi prioritas utama. Para pelaku urbanisasi kemudian meninggalkan desa dan menetap secara permanen di kota. Umumnya, biaya tanah dan properti cenderung lebih murah di luar kota. Hal ini menyebabkan kota berkembang ke arah luar, seperti Jogja yang arah pertumbuhannya ke utara, ke Magelang. Magelang juga ikut berkembang. Nanti lama-kelamaan jadi kota semua. Kemudian harapan tentang masa depan dan berbagai tuntutan pembangunan. Jadi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan di daerah metropolitan atau kota, semakin besar juga harapan harga tanah meningkat. Harapan harga tanah di pinggiran kota menyebabkan sebagian pemilik tanah tidak mau menjual tanahnya sehingga terjadi penangguhan penggunaan lahan untuk pembangunan. Akibatnya, lahan yang tersedia untuk pengembangan masa depan semakin sedikit. Hal ini dapat membuat pengembangan jadi tidak berkesinambungan atau terputus-putus. Kemudian, dampak perkembangan kota bagi masyarakat kota dan desa. Dampak positifnya yaitu bagi kota dulu. Bagi kota, dampak positif dari perkembangan kota yaitu tentu saja memperluas kesempatan kerja dan juga memperluas layanan dasar. Jadi layanan dasar itu seperti ketersediaan transportasi, air, juga dapat meningkatkan fasilitas penunjang seperti rumah sakit atau puskesmas, sekolah,
permukiman yang layak. Nah, dampak positif bagi desa juga ada. Ini dampak positif bagi desa dulu ya. Atau dampak negatif bagi kota dulu deh. Dampak negatif bagi kota. Jadi dampak negatif perkembangan kota bagi masyarakat kota itu sendiri juga ada. Yang pertama, tentu saja meningkatnya kemiskinan. Karena urbanisasinya tinggi, sehingga menyebabkan persaingan kerja. Kalau tidak bisa bersaing, ya tentu akan kalah. Kemudian munculnya kegiatan ekonomi di sektor informal. Maksudnya perkembangan ekonomi di sektor informal ini adalah orang-orang itu cenderung menciptakan pekerjaan sendiri dan menghasilkan pendapatan yang sekedar cukup ya untuk membiayai hidup mereka. Sektor ekonomi informal mencakup layanan jasa dan kegiatan produksi yang beragam. Contohnya penjual makanan dan minuman, penyemir sepatu, pengepul barang bekas, dan asisten rumah tangga. Kemudian meningkatkan kepadatan penduduk. Aktivitas ekonomi cenderung berada di pusat kota, sehingga banyak orang yang pengen tinggal di kota. Nah, ketidakmerataan ekonomi ini menimbulkan daerah yang kumuh di pusat kota atau slum area. Tidak hanya di pusat kota, tapi juga di tempat-tempat lain yang tidak layak huni seperti bantaran sungai, di kolong jembatan, atau di tempat pembuangan sampah. Ya, ini karena tadi tidak mampu bersaing, tidak mampu dapat pekerjaan, akhirnya ya sudah, mereka tinggal di situ. Selain untuk mengurangi biaya transportasi, juga karena mau beli lahan nggak punya uang. Kemudian pembangunan yang tidak terarah dan juga ekosistem terganggu. Dampak positif bagi masyarakat desa itu juga ada. Jadi bagi masyarakat desa, orang-orang yang melakukan urbanisasi itu mempunyai harapan untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Kemudian urbanisasi ini juga dapat menjadi strategi alternatif untuk bertahan hidup bagi penduduk desa. Dampak negatifnya, yang pertama, perkembangan kota yang menarik perpindahan penduduk dari desa ke kota akan membuka kemungkinan untuk berkurangnya tenaga produktif di desa. Kan jadi banyak yang tidak mau bekerja di sawah. Kemudian perkembangan kota dapat mengubah fungsi lahan yang berdampak pada atau biosfer global. Hari ini mempercepat hilangnya lahan pertanian yang sangat produktif, mempengaruhi permintaan energi, mengubah iklim dan memodifikasi siklus hidrologi, serta mengurangi keanekaragaman hayati. Semakin sempitnya lahan pertanian karena perkembangan kota, membuat penduduk desa mengalami kesulitan untuk menghasilkan produk pertanian. Kondisi ini dipersulit dengan adanya polusi yang berasal dari aktivitas kota. Nah, masih ada juga kaitannya dengan dampak positif pembangunan dan juga pembangunan berkelanjutan. Boleh sampaikan di pertemuan berikutnya ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.